selamat hari Minggu, teman-teman dan kakak-kakak sekolah Minggu. Walaupun kita beribadah dari rumah, kita harus tetap semangat, bersukacita, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Amin. Adik-adik, kita angkat satu lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami memuji Engkau serta mengucap syukur, sebab Engkau memanggil kami bersekutu pada hari yang kudus ini. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ini, membimbing kami dalam mendengar serta memahami kebenaran-Mu. Dengan demikian, kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu yang berkata bahwa orang yang benar dan hidup karena iman. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Satu-satunya penolongku yang sungguh
sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca dan menghafal dasar titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah ke-1. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 ialah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzinah. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan berdusta. Titah ke-10, jangan kau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan kau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Selidiki Aku. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita lebih dulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini, di mana Tuhan lagi menyertai kami, masih memberikan napas kehidupan bagi kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu dan berkatilah kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan di hari Minggu ini diambil dari Kejadian minggu 50 ayat 15 sampai 20. Maka ulangi, Kejadian 50 ayat 15 sampai 20. Judul perikopnya yaitu Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, dia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ya, begitu adik-adik firman Tuhan di minggu ini. Ya, salam adik-adik sekolah minggu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Iya, pagi ini kita belajar tentang temanya, yaitu menjadi pendamai atau berdamai. Berdamai dengan saudara atau orang lain ya. Sama seperti bacaan kita tadi, yaitu tentang Yusuf. Kalau adik-adik masih tahu cerita tentang Yusuf ya, di mana Yusuf adalah punya saudara 11 abang-abangnya, dan dia adalah paling bontot. Yusuf adalah orang yang sangat dikasihi oleh bapaknya, karena Yusuf lahir ketika masa tua bapaknya itu yang bernama Yakub ya adik-adik ya. Nah, kita lihat bahwa cerita tentang Yusuf, perjalanan Yusuf, dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya adik-adik ya. Saudara-saudaranya tidak suka dengan Yusuf. Kenapa adik-adik ya? Karena Yusuf sangat dimanjakan oleh bapaknya. Dan Yusuf adalah orangnya rajin. Bahkan sampai saudara-saudara iri dengan Yusuf ya adik-adik ya. Sampai-sampai dikatakan di sini abang-abangnya Yusuf menjadi Yusuf
Dan ketika Yusuf disuruh oleh bapaknya Yakub untuk datang melihat saudara-saudaranya di lapangan dan mengini domba-dombanya, maka mereka menangkap Yusuf dan membuangnya ke dalam sumur kosong. Tapi saudara-saudara yang lain berbicara pada yang lain lagi bahwa mendingan kita jual aja si Yusuf. Nah, singkat cerita, adik-adik sekolah minggu, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Dan dalam waktu yang tidak begitu lama, Yusuf menjadi seorang yang dibanggakan di tanah Mesir. Bahkan dia sampai menjadi orang kedua di tanah Mesir ya, di sekolah minggu ya. Nah, ketika Yusuf menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, dikatakan di sini masa kelaparan terjadi di tanah Kanan di tempatnya saudara-saudaranya Yusuf, yaitu bapaknya Yakub dan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya pun datang ke negeri Mesir untuk membeli makanan. Ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf langsung mengenali saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudara Yusuf tidak mengenali Yusuf. Setelah beberapa waktu, akhirnya saudaranya Yusuf menyadari bahwa Yusuflah yang menolong mereka. Ternyata Yusuf diam-diam menolong saudara-saudaranya. Maka takutlah saudara-saudara Yusuf. Kenapa takut ya? Karena mereka sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Akhirnya saudara-saudara Yusuf meminta maaf kepada Yusuf atas kesalahan mereka. Sama seperti bacaan kita tadi di Kejadian 50 ayat 15-20. Tetapi Yusuf tidak marah kepada saudara-saudaranya, tapi justru dia memaafkan saudara-saudaranya. Coba kalau adik-adik sekolah minggu, bagaimana seperti Yusuf ya. Ketika Yusuf sudah dijahatin abangnya, apa saudara-saudaranya, adik-adik marah nggak kepada abang-abangnya, apa adiknya? Apakah adik-adik ingin membalasnya? Tapi kita lihat di sini Yusuf justru dia tidak membalas adik-adik ya. Tapi justru dia menerima saudara-saudaranya dengan senang hati. Bahkan dia berkata kepada saudara-saudaranya, Allah memberi yang terbaik pada Yusuf. Dan dia berkata bahwa Allahkah aku ini sehingga aku menghukum engkau? Nah, dari sekolah minggu, kalau kita lihat ya Yusuf sama saudara-saudaranya yang begitu sudah dijahatin ya. Padahal sebenarnya Yusuf bisa membalasnya karena dia sudah menjadi orang kuat di Mesir. Orang nomor 2 dari raja di Mesir. Tapi justru dia tidak membalas perbuatan saudara-saudaranya, adik-adik sekolah minggu ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang kita bisa dapat pelajaran dari tentang Yusuf ya? Pertama dikatakan di sini, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi atau sedang disakiti oleh saudara atau orang lain? Nah, kalau dalam firman Tuhan, kalau menurut firman Tuhan dikatakan kita tidak boleh membalas
yang jahat dengan yang jahat ya adik-adik ya. Tapi dikatakan di sini kita harus memaafkan dan meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita mampu berdamai dengan orang yang menyakiti kita. Itu yang pertama. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus memaafkan dan meminta kekuatan untuk kita bisa berdamai dengan orang yang menyakiti kita. Itu yang pertama dia. Yang kedua, memaafkan berarti menghapus segala kesalahan orang lain dari hati kita. Dan kita tidak boleh mengingat-ingat lagi orang yang telah menyakiti kita karena kita sudah memaafkan. Sama tadi seperti Yusuf ya adik-adik ya. Dia telah memaafkan saudaranya yang begitu menyakiti dia. Sampai menjual dia kepada orang lain. Nah, kenapa kita harus memaafkan dan mengampuni? Karena dikatakan di sini bahwa Tuhan telah dulu mengampuni kita, telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa, sehingga kita boleh diselamatkan. Nah, di sekolah minggu di sini dikatakan bahwa 2 perintah Tuhan tentang kasih. Yang pertama yaitu mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Nah, di sekolah minggu dikatakan tadi di dalam pelajaran kita pagi ini di minggu ini, bagaimana kita menjadi orang yang mampu berdamai dengan saudara-saudara kita. Bagaimana kita menjadi orang yang mampu mengasihi saudara-saudara kita biarpun saudara-saudara kita telah menyakiti kita. Contoh, abang kita menyakiti kita, mungkin dia mengambil makanan kita, ya kan? Mungkin memarahi kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan dikatakan di sini kita harus saling mengasihi. Walaupun memang kita tidak boleh memilih teman ya, dikatakan di sini semua kita harus berteman dengan semua orang. Kita harus berteman dengan semua orang karena itu ada perintah Tuhan mengasihi sesama yang tadi. Itu yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama. Sesama itu bisa saudara kita dan bisa orang lain. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu ya. Yang pertama tadi bagaimana kita boleh menjadi pendamai. Itu yang pertama kita harus dapat lebih dahulu bisa mengampuni. Yang kedua memaafkan ya adik-adik sekolah minggu ya. Terus tadi bagaimana kita agar kita boleh seperti Yusuf. Dikatakan di sini bahwa pembalasan dan penghukuman adalah haknya Tuhan. Jadi kita tidak berhak untuk menghakimi orang adik-adik ya. Tidak berhak membalas. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita tidak boleh membalas yaitu kejahatan dengan kejahatan. Tapi justru di dalam Tuhan dikatakan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, jadi begitu ya adik-adik firman Tuhan di minggu ini yang telah mengajarkan kita bagaimana agar kita boleh menjadi orang yang berdamai dengan saudara-saudara kita. Nah, ketika kita boleh berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan saudara-saudara kita, maka dikatakan Tuhan pasti senang dengan kita. Ya adik-adik sekolah minggu ya, kita harus berjanji, kita harus bertekad bahwa saya harus menjadi orang yang mampu harus menjadi seorang yang baik hati, mau memaafkan dan berdamai dengan saudara-saudara saya. Jadi demikian firman Tuhan bagi kita di hari sekolah minggu di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa.
Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dari Kejadian Tuhan, kitab Kejadian, di mana Tuhan Yesus kami diajarkan kembali Tuhan seperti hamba-Mu Yusuf ya Tuhan. Di mana hamba-Mu Yusuf Tuhan, dia telah Tuhan menjadi seorang pemenang di dalam kebaikan. Dia telah berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami juga boleh Tuhan menjadi pendamai bagi orang lain Tuhan. Kami juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang membanggakan Tuhan dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah firman-Mu boleh merema di hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, dari sekolah minggu, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Jadi ini tolong dihafal ya dari sekolah minggu ya, dan dikirim mungkin bisa di video di grup sekolah minggu. Terima kasih. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Pada minggu kali ini, tugas kreativitas akan diberikan oleh Kak Claudia. Nah, adik-adik kelas kecil akan mewarnai gambar yang sudah kakak berikan seperti ini. Lalu, adik-adik bisa print dan warnai, kemudian difoto dan dimasukkan ke grup sekolah minggu. Nah, untuk adik-adik kelas besar dan remaja, adik-adik kelas besar dan remaja akan menjawab teka-teki silang yang telah kakak berikan seperti ini. Nanti gambarnya akan kakak share, jadi adik-adik bisa print atau dituliskan jawabannya di kertas. Nanti setelah itu adik-adik bisa fotokan lalu berikan di upload di grup sekolah minggu. Oke? Jangan lupa dikerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, mari kita tutup kebaktian kita di hari Minggu ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah Tuhan mengadakan kebaktian kami Tuhan sekolah minggu melalui online ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan kami satu di dalam Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan
berkat-Mu melimpah bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Agar kami boleh menjadi anak-anak yang pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat pagi ini Tuhan. Kami boleh kembali bersama lagi merasakan kasih Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar ya Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Hari-hari sekolah minggu mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami Tuhan hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan anugerah dari Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Salam.